wabarakatuh, sahabat semua. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang makalah. Jadi kalau kita cermati, ada makalah yang digunakan untuk kepentingan pembelajaran atau belajar di kelas. Ada juga makalah yang digunakan untuk kepentingan seminar. Nah, ini perlu juga kita pahami bersama, khususnya bagi yang pemula. Baik, kita lanjut. Nah, di sini makalah disebut juga paper. Ada kala orang menyebut jenis karya ilmiah seperti ini makalah atau paper. Bagi saya tidak membedakan antara dua hal ini, namun perlu kita cermati untuk penggunaan ungkapan ini. Kecenderungan makalah bisa ditafsirkan dalam dua bagian. Yang pertama, makalah yang digunakan untuk pembelajaran dilengkapi dengan bab, itu ada sampul, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka maupun lampiran jika ada. Nah, sementara ada juga makalah yang digunakan untuk kepentingan seminar, itu tanpa bab. Dan pola penulisannya tentu diatur secara selingkung, seperti halnya struktur artikel jurnal. Lalu ada juga yang menyebut makalah ini dengan ungkapan paper. Nah, ungkapan paper ini cenderung pada makalah yang digunakan dalam konteks seminar. Ini perlu juga kita pahami bersama tentang istilah yang cenderung digunakan beberapa orang ketika menugaskan seseorang untuk membuat jenis karangan seperti ini. Makalah sering dijumpai di berbagai kegiatan ilmiah. Kalau misalnya dalam pembelajaran juga sifatnya ilmiah, dia pakai bab, itu kecenderungan. Sementara untuk pertemuan-pertemuan ilmiah, cenderung dan bahkan memang sering didesain tanpa bab. Bahkan tidak pernah pula didesain pakai bab. Jadi lazimnya tanpa bab gitu kira-kira. Kemudian makalah merupakan karya ilmiah yang populer ya, di kalangan masyarakat akademis. Jadi berbicara makalah bukan hal yang baru, apalagi di tingkat perguruan tinggi. Sebab di tingkat sekolah dari SD bahkan SMP, SMA sudah sering sekali guru-guru menugaskan membuat makalah, atau kawan-kawan atau teman-teman kita yang di masa sekolah ikut karya tulis ilmiah atau karya tulis sekolah juga berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Artinya bukan hal yang baru kalau kita berbicara tentang makalah. Pertanyaannya kembali, apa itu makalah? Kalau kita lihat dari pengertian, makalah bisa ditafsirkan seperti ini. Karya tulis ilmiah yang menyajikan permasalahan dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan yang bersifat empiris dan objektif. Ini pengertian pertama. Pengertian kedua, makalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Atau karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik bahwa
sebuah makalah tentu berbeda dengan artikel ilmiah. Makalah ia dikatakan sebagai makalah karena yang pertama, dia ditulis secara metodologis berdasarkan data-data empiris, baik yang sifatnya kepustakaan maupun hasil pengamatan atau penelitian. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan makalah karena disampaikan di depan publik atau dipresentasikan. Itu sebabnya makalah atau tugas yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk makalah, maka setelah itu akan dilanjutkan sesi presentasi. Berbeda halnya ketika seseorang membuat artikel ilmiah seperti yang dijurnalkan. Ini tidak dilakukan atau tidak melalui proses presentasi, tetapi tentu saja melalui proses reviewer. Namun demikian, ada juga makalah yang telah dipresentasikan lalu diterbitkan dalam bentuk jurnal, bukan kumpulan makalah seperti proceeding. Ini poin-poin yang perlu kita pahami terkait dengan makalah. Karakteristiknya apa saja terkait dengan makalah ini? Yang pertama, berusaha meyakinkan pembaca. Dapat berupa kajian kepustakaan atau laporan pelaksanaan kegiatan. Mencakup permasalahan satu bidang, bersifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, dan disusun secara sistematis. Umumnya, ada bagian pendahuluan, pembahasan atau isi, dan penutup. Sementara untuk keperluan pertemuan ilmiah, struktur makalah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan pertemuan itu. Mengingat dalam pertemuan ilmiah, tentu lembaga pelaksana memiliki desain yang sifatnya selingkung. Selingkung artinya sesuai dengan ketentuan lembaga tersebut, yang bisa saja berbeda dari lembaga satunya atau yang lainnya. Ini karakteristik makalah. Kita lihat lagi jenisnya. Makalah ada yang bersifat literatur, jenisnya kepustakaan atau non-penelitian. Nah, makalah jenis ini meramu dari berbagai referensi atau ide-ide kreatif atau yang kekinian. Berikutnya ada makalah laporan percobaan seperti penelitian. Ketiga, makalah untuk kepentingan jurnal atau proceeding dan sebagainya macamnya. Jadi inilah yang dikatakan di awal tadi bahwa makalah jenis ini digunakan untuk presentasi atau disampaikan ke depan publik atau khalayak. Kemudian makalah itu dibukukan atau sering kita kenal dengan istilah proceeding. Namun demikian, dalam suatu kesempatan, lembaga pelaksana bisa saja mengalihkan, artinya tidak dicetak dalam bentuk proceeding atau diterbitkan dalam bentuk proceeding, tetapi diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk jurnal. Ini bisa saja. Selain itu, berdasarkan tujuan dan penyusunannya, ada juga yang disebut dengan makalah studi, makalah kerja, dan makalah kajian. Secara struktur dapat berbeda tergantung aturan dan kepentingan dari pembuat atau peminta makalah itu.
Kita lihat sini ada bahagian atau struktur makalah pembelajaran. Di awal tadi kita sudah melihat ada makalah untuk kepentingan pembelajaran, ada juga makalah untuk kepentingan seminar. Kita lihat di sini strukturnya. Ada makalah dalam hal ini untuk pembelajaran pada bagian awalnya berisi sampul. Komponennya apa saja? Ada judul, ada logo, ada penulis, ada nama prodi dan atau jurusan, nama fakultas, nama universitas, tahun penyelesaian. Atau ada lagi yang lain, bedanya hanya antara logo dan judul. Ada juga semula ya, judul dulu baru logo, tetapi ada juga yang mendesain logo dulu baru judul, sementara yang lainnya sama. Kalau di tingkat sekolah, ya tentu saja nama prodi diganti dengan nama sekolah. Dan setelah nama universitas atau sebelum tahun penyelesaian, boleh mencantumkan tempat. Misalnya Pekanbaru atau Tembilahan atau Pasir Pengarayan dan sebagainya macamnya. Itu boleh saja dicantumkan seperti itu. Artinya daerah atau kota itu berdasarkan di mana lembaga itu berada. Terkait dengan tahun penyelesaian, ada beberapa bahagian yang membuat tahun ajaran. Idealnya bukan tahun ajaran, tetapi tahun karya tulis itu diselesaikan. Karena kalau tahun ajaran, dia memiliki rentang. Nah, sementara karya tulis ilmiah ini berupa tahun penyelesaian. Ini penting dipahami supaya tidak keliru. Ini bagian awal khusus pada sampul. Kemudian ada lagi kata pengantar. Pada kata pengantar berisikan ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan atau kepada Nabi. Boleh saja bagi yang non-muslim hanya mengucapkan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang muslim bisa melengkapi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian judul. Selanjutnya ada alasan praktis pembuatan makalah itu. Ada gambaran isi pembahasan yang memberikan informasi awal tentang materi yang dibahas atau yang disampaikan pada makalah itu, ucapan terima kasih ke berbagai pihak, harapan, kritik dan saran, atau kritik, saran, dan harapan. Boleh saja. Tempat, tanggal, bulan, tahun. Berikutnya penulis. Boleh saja menggunakan nama penulisnya langsung, atau cukup menuliskan dengan kata penulis. Ini bahagian kata pengantar. Semakin lengkap, tentu semakin bagus. Setelah itu ada daftar isi, berisikan pokok-pokok dan subpokok yang ada dalam makalah dan diikuti oleh halaman bahasan. Jadi pada konteks ini dia sejalan
sub pokok yang dicantumkan dengan halamannya. Sehingga ketika orang memerlukan penjelasan atau mencari informasi terkait dengan pokok atau sub pokok itu, orang bisa langsung membuka pada halaman yang dimaksudkan. Setelah itu, apalagi bagian awal, ada tabel dan gambar jika ada, dan daftar lampiran jika ada. Ini bagian awal. Kemudian, kita masuk pada bagian inti. Umumnya, pada bagian inti ini, ada bab pendahuluan, ada bab pembahasan, ada bab penutup. Pada bab pendahuluan atau bab 1 berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan makalah, kemudian manfaat dari penulisan makalah itu. Selanjutnya, bab 2 ada pembahasan. Pada bagian ini, penulis menyajikan secara rasional pokok dan subpokok bahasan, menelaah dan mengemukakan argumen dan landasan teori dari berbagai referensi atau kajian teoritis lainnya. Umumnya sejalan dengan rumusan masalah. Jika rumusan masalah ada 3, maka sekurang-kurangnya ada 3, karena harus sejalan dengan rumusan masalah. Jika 5 rumusan masalah, tentu saja pembahasannya juga ada 5 subbahasan. Selanjutnya ada bab 3 yang disebut dengan penutup. Terkadang sebahagian penulis mencantumkan bab 3 ini simpulan dan saran. Sebaiknya secara konsisten, agar tidak mengulang, gunakan kata penutup. Di dalamnya ada rincian simpulan dan saran. Ini bagian inti. Kemudian ada lagi bagian yang terakhir, yaitu daftar pustaka atau referensi. Daftar yang menjadi acuan atau rujukan dalam penulisan pembahasan, baik berasal dari jurnal, buku, laporan penelitian, proceeding, media massa, internet, dan sebagainya. Seberapa banyak rujukan yang ada di bagian pembahasan, maka sejalan dengan itu daftar pustakanya. Jika ada 5 yang menjadi dasar sumber berpikir atau referensi, maka dalam daftar pustaka juga harus ada 5. Jangan sampai tidak menyebutkan sumbernya, sebab bisa dikategorikan plagiat. Atau sebaliknya, jangan melebihkan atau membuat daftar pustaka atau mencantumkannya yang tidak kita gunakan dalam bagian pembahasan. Setelah itu ada lampiran jika ada, yaitu data-data pendukung seperti gambar, data anggota, peta, tabel yang tidak mungkin secara langsung kita tuangkan di bagian pembahasan, maka boleh kita lampirkan. Ini merupakan komponen bagian akhir dari struktur untuk pembelajaran. Lalu bagaimana struktur untuk seminar? Kita cermati di sini. Pada konteks ini, strukturnya non-penelitian. Bagian awalnya ada judul,
ada identitas penulis. Apa saja yang bisa dicantumkan pada bagian identitas penulis? Ada nama, ada institusi, halaman institusi, email. Bahkan boleh mencantumkan nomor kontak. Setelah itu ada abstrak yang berisikan tentang latar belakang dan atau tujuan, hasil bahasan, dan simpulan. Bahagian inti ada pendahuluan yang berisikan latar belakang dan tujuan pembahasan. Kemudian ada lagi pembahasan, atau boleh saja tidak menggunakan kata pembahasan, yaitu langsung pada konsep, pada teori. Terakhir, ada simpulan. Kemudian, bagian akhir dari struktur untuk seminar non-penelitian ini sama halnya dengan struktur untuk pembelajaran, yaitu ada daftar pustaka atau referensi dan lampiran jika ada. Di sini mungkin saja ada yang bertanya, kenapa tidak ada sampul? Sementara pada bahagian makalah pembelajaran ada sampul, kata pengantar, daftar isi. Sementara untuk kepentingan seminar, baik dalam bentuk penelitian maupun non-penelitian, tidak memiliki itu. Hal ini dikarenakan makalah untuk kepentingan seminar itu tentu saja tidak satu orang. Ada beberapa orang, artinya ada beberapa makalah di sana. Maka makalah itu akan dikumpulkan nantinya menjadi satu kesatuan. Nah, di sanalah nanti apabila sudah terkumpul, dibuatkan daftar isinya, mulai dari sampul, kata pengantar, dan daftar isi. Setelah itu, makalah-makalah yang ada pada bahagian itu. Ini penting dipahami supaya tidak keliru. Selanjutnya, kita coba lihat struktur makalah untuk seminar berupa penelitian. Di sini perlu secara cermat melihatnya, terutama pada bagian inti. Kode makalah untuk seminar ini, baik yang penelitian dan non-penelitian, bisa dilihat dari metode. Apabila dalam bahagian awalnya saja, khususnya abstrak, ada metode, maka dapat dipastikan makalah itu hasil penelitian. Bahagian awal sama halnya dengan struktur sebelumnya, bedanya hanya di abstrak. Ada judul, ada identitas penulis, ada abstrak. Di sini ada metode yang harus dicantumkan. Dan ini bahagian dari makalah penelitian. Lalu bagian intinya apa saja? Bagian inti ini harus dicermati dengan baik. Versi pertama, ada pendahuluan. Yang di dalam pendahuluan itu ada latar belakang, ada tujuan bahasan, ada teori. Kemudian ada metode atau metodologi, hasil dan pembahasan, dan simpulan. Versi pertama. Kalau kita lihat di versi kedua dan ketiga, di sini ada perbedaan. Sedikit dijelaskan bahwa pada bahagian versi 1 ada sub pendahuluan di mana
Sub pendahuluan itu berisikan uraian tentang latar belakang, tujuan pembahasan, dan teori. Di mana urutan ini bisa saja didesain oleh lembaga pelaksana secara selingkung. Dasarnya di mana? Pada bagian pendahuluan ada latar belakang, ada tujuan bahasan atau rumusan masalah, boleh dicantumkan di sana. Kemudian ada teori di bagian bab. Kalau di makalah untuk pembelajaran, maka bab 2-nya itu teori. Oleh sebab itu, beberapa lembaga pelaksana mendesain struktur seperti ini atas dasar urutannya adalah setelah pendahuluan ada teori. Namun pada bagian ini pendahuluan di dalamnya berisikan latar belakang, tujuan bahasan, dan teori. Namun kita lihat lagi versi yang kedua, di mana versi kedua ini bedanya juga ada di pendahuluan. Ada latar belakang, teori, dan tujuan rumusan. Kenapa ini bisa berbeda? Ini tentu saja kembali ke aturan selingkung. Beberapa artikel ada yang berpola atau mengikuti versi 1 dan versi 2. Kemudian selain versi 1 dan 2 ada versi 3 yang mesti juga kita pahami bersama, yaitu ada pendahuluan, di mana isinya latar belakang dan tujuan. Selanjutnya, untuk teori tidak masuk ke dalam bahagian pendahuluan, tetapi berada atau memiliki sub tersendiri, yaitu sub teori atau kajian pustaka. Ada metodologi, hasil dan pembahasan, kemudian simpulan. Selanjutnya pada bagian akhir itu ada daftar pustaka dan lampiran jika ada. Ini perlu dicermati dengan baik. Perbedaan itu memang ada. Oleh sebab itu, apabila mengikuti sebuah kegiatan seminar, maka penulis pahami terlebih dahulu aturan selingkungnya, polanya, strukturnya seperti apa. Ini struktur untuk seminar. Saya ingin perlihatkan contoh sampul yang dimaksud dalam konteks pembelajaran. Makalah untuk pembelajaran. Di mana boleh saja judul baru logo atau logo baru judul. Kira-kira ini ilustrasinya. Nah, pada bagian kata pengantar, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada beberapa komponen tadi. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa dan atau Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sampaikan judulnya, tujuannya, kemudian kita juga menyampaikan gambaran umum tentang yang kita bahas. Selanjutnya ada ucapan terima kasih, harapan, kritik, dan saran, dan kota, tanggal, bulan, tahun.
Selanjutnya ada nama penulis atau cukup diwakili dengan penulis. Kita cermati contoh ini. Bersyukur kepada yang sang pemberi rahmat atas ridhonya dan berselawat buat junjungan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makalah ini dapat diselesaikan. Ini ucapan terima kasih kita kepada Yang Maha Kuasa, sekaligus kepada junjungan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makalah berjudul pengelolaan kelas, strategi meningkatkan kualitas pembelajaran dapat diselesaikan. Judul makalah. Makalah berjudul pengelolaan kelas, strategi meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembuatan makalah ini merupakan penyelesaian tugas terstruktur mata kuliah inovasi pendidikan. Nah, ini bagian yang menjelaskan tujuan makalah ini dibuat. Ini penting disampaikan sehingga orang tahu bahwa makalah ini untuk kepentingan hal tersebut. Lalu kita berikan gambaran isi tentang makalah itu. Sebagai seorang pendidik atau guru harus mengerti dengan baik sistem pengelolaan kelas. Dalam sistem pendidikan nasional, pengelolaan kelas menjadi suatu yang penting dalam mewujudkan pembelajaran terbaik. Hal ini tidak sekadar penataan kelas, juga penataan pada personal siswa dan gurunya. Demi mendorong target yang diharapkan dalam pembelajaran melalui sistem pengelolaan kelas, guru harus memahami kompetensi dasarnya dalam hal pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesionalitas. Jika semua itu berjalan dengan baik dan seirama, maka harapan besarnya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran. Peningkatan ini bisa saja pada aspek hasil maupun mutu personal guru dan mutu personal siswa dan guru. Melalui kesempatan ini, pada bagian ini sudah masuk ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang baik secara langsung tidak langsung terlibat dalam penyelesaian makalah. Melalui kesempatan ini disampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang turut andil secara moral maupun material dalam pembuatan dan penyelesaian makalah ini. Akhirnya, di sini ada kritik, ada saran, ada harapan. Akhirnya, kritik dan saran dari berbagai pihak disambut dengan senang hati disertai terima kasih guna meningkatkan mutu makalah berikutnya. Semoga makalah ini memberikan manfaat yang baik dan kepada Allah memohon ampun dan keselamatan. Amin. Nah, ini penting bagi kita membuat makalah semakin lengkap, tentu semakin bagus dan memberikan pemahaman yang baik kepada pembaca. Pekanbaru, November 2020, penulis. Nah, ini satu bahagian contoh kata pengantar sesuai dengan yang disampaikan sebelumnya. Daftar isi. Ini hal yang biasa. Lengkapi dengan nomor sehingga memudahkan orang mencari informasi yang dimaksudkan. Jadi boleh saja tidak menggunakan turunan 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Boleh menggunakan abjad A, B, C, D. Nah, ini contoh daftar isi. Pada bagian selanjutnya ada tahapan menulis. Kita mengenal ada 3 tahapan.
di mana tahapan pertama yaitu pra-penulisan, ada pemilihan topik atau ide, pembatasan topik atau ide, rumusan judul, rumusan tesis, dan penyusunan kerangka. Selanjutnya, tahap kedua yaitu penulisan, yaitu mengembangkan gagasan dalam berbagai paragraf dan pengolahan kutipan. Nah, di sini penting, satu di antara ciri khas karya ilmiah adalah menggunakan rujukan untuk menguatkan berbagai informasi yang disajikan. Tahapan ketiga, pasca penulisan, di mana aktivitasnya itu memperbaiki bagian yang belum tepat, baik yang terkait dengan isi, sistematika, bahasa, penomoran, dan sebagainya. Ketiga tahapan ini menjadi perhatian ketika membuat karangan ilmiah, tak terkecuali makalah yang kita bahas hari ini. Selanjutnya ada konvensi penulisan. Maksud konvensi ini adalah kesepakatan penulisan. Bisa dilihat dari sistematika penulisan, penomoran, perwajahan, bahan dan jumlah halaman, dan penyajian. Setiap lembaga bisa saja berbeda dari aspek 5 bagian ini. Sistematika penulisan kita sudah bisa melihat untuk hasil penelitian ada beberapa versi. Kemudian untuk penomoran boleh saja menggunakan 1.1, boleh saja abjad ABCD. Kemudian ada perwajahan. Ada kalanya tulisan makalah hasil penelitian atau untuk kepentingan seminar umumnya dibagi dua atau bahkan tidak dibagi dua, satu kolom saja. Yang dimaksud dibagi dua itu seperti halnya kalau kita melihat koran. Ada tulisan itu dibagi beberapa kolom. Untuk karya ilmiah yang sifatnya makalah untuk seminar hanya ada dua. Satu kolom, yang kedua dua kolom. Tidak ada yang lebih dari itu. Ada lagi ukuran margin, ini juga bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian bahan dan jumlah halaman, jadi ada ketentuan kalau dia cetak bahannya seperti apa. Ada kertas A4 70 gram atau 80 gram. Ada juga yang terkait dengan jumlah halaman. Misalnya minimal 5 halaman, maksimal 8 halaman. Atau minimal 8 halaman, maksimal 12 halaman. Nah, ini juga bisa berbeda di berbagai tempat. Kemudian teknis penyajian. Ini konvensi penulisan yang harus dipahami oleh setiap penulis. Baik, terima kasih pada sesi ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.